Saya mau ke PDI Perjuangan. Mas Arief, apakah kemudian partai Anda merasa jika MK memutuskan soal sistem pemilu tertutup di tengah tahapan pemilu ataupun DCS ini sudah berjalan akan menciptakan chaos politik? Tadi menurut Demokrat, menurut Mas Zaky, sistem pemilu tertutup ini kembali ke zaman Orde Baru. Ya, ini soal pemikiran politik ya. Selalu ada yang tidak cocok Orde Baru. Kita bisa urai secara panjang kali lebar, secara mendalam ya. Justru di Orde Baru yang kita paling musuhi karena sistemnya tidak memberikan ruang kebebasan bagi rakyat untuk menentukan hak politiknya, maka dulu dikenal dengan floating mass atau massa mengambang. Itulah yang kita perangi. Nah, caranya adalah di dalam konstitusi kita ditegakkan kembali tentang pemilu diikuti oleh partai politik ya, bukan oleh orang pro, oleh partai politik. Karena itu maka konsekuensinya partai politik sebagai satu organisasi dia harus kuat. Kalau partai politik sebagai organisasi kuat, maka dia harus berikhtiar sepenuhnya untuk menguatkan partai identity. Ya, hubungannya antara rakyat dengan partai. Nah, karena itu memang berkonsekuensi logis kepada satu sistem yang itu menjadi instrumen untuk melaksanakan demokrasi kita. Apa sistem itu? Sistem pemilu. Nah, kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpandangan, ini pemikiran politik kami, yang kompatibel, yang sesuai, yang cocok dengan itu adalah sistem proporsional daftar tertutup. Tetapi bagi kami, di dalam pelaksanaan pemilu menjelang 2024, mau terbuka tertutup juga nggak ada masalah. Oke, PDIP nggak masalah ya, terbuka tertutup ya. Lokasi caleg kita sudah kita susun sedemikian rupa untuk menghadapi kemungkinan perubahan-perubahan sistem yang terjadi terkait dengan isu yang digulirkan cukup intensif ya, mengenai kemungkinan MK akan memutus proporsional daftar tertutup ya, tidak lagi mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menggunakan proporsional daftar terbuka. Tetapi masalahnya menurut saya tidak di situ. Masalahnya adalah kemudian ada seorang pesohor yang menyampaikan bahwa dapat bocoran bahwa MK mau memutuskan bahwa pemilu nanti adalah sistem proporsional daftar tertutup. Nah, kalau kami mengikuti pandangan Prof. Mahfud saja, ya diusut saja itu. Sesuatu yang belum pernah diusulkan ya oleh hakim ya di dalam satu sidang permusyawaratan hakim secara penuh di MK untuk menyatakan bahwa judicial review terhadap hal tersebut, yaitu untuk digunakannya kembali sistem proporsional daftar tertutup menjadi putusan MK. Nah, saya kira kita tidak akan mendahului dan bahkan kita tidak yakin bahwa ada bocoran itu. Ini sesuatu yang menurut saya cukup aneh. Nah, Mas Arief, bagaimana mungkin sesuatu yang belum putuskan ya, bahkan MK sudah menjelaskan secara resmi posisi Mas Arief, seperti apa. Saya potong ya, Mas Arief. Dengan harusnya tidak boleh diketahui oleh publik. Oke, saya mau tanya, chaos politiknya akan terjadi nggak kalau kemudian MK memutus sistem proporsional tertutup gitu? Akan terjadi chaos politik nggak? Chaos politik terjadi kalau kita menggencarkan, menggelorakan politik identitas, politik sara. Gitu. Jadi nggak akan terjadi ya? Meskipun tahapan pemilu sudah dimulai. Dan dulu juga pada tahun 2009 menjelang pemilu 2009 juga ada kemudian putusan MK yang menyatakan bahwa caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Enggak ada orang berkelahi konflik terhadap sifatnya masif, situasi yang biasa. Nah, kita mesti bedakan kemungkinan praktek dan perkembangan pemikiran politik yang menurut saya sebagai satu itu boleh-boleh saja, dan saya kira ini akan memperkaya pergulatan pemikiran politik bangsa. Mas Arief, tadi sudah dikatakan ya bahwa sistem terbuka ataupun tertutup itu sebetulnya dua-duanya tidak melanggar konstitusi begitu ya. Lalu kenapa harus dirubah? Bagaimana kemudian PDI Perjuangan menjawab ini? Loh, kita memang kalau dari sisi konstitusi itu memang munculnya dua wacana itu ya. Kalau ditanya soal diskursus, pemikiran politik, tafsir atas konstitusi, kami menafsirkannya proporsional tertutup yang kompatibel dengan konstitusi. Tapi kalau ada yang tafsir terbuka juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita membicarakan apa? Ini kan soal MK
yang gosipnya, isunya adalah mau memutus sistem pemilu kita berubah dari terbuka dan tertutup. Kalau ditanya ke PDI Perjuangan, ya kami cocok. Tapi kalau terbuka, ya kita akan ikuti juga. Jadi tidak ada problem soal itu. Maka kita mau mendiskusikan, memperbincangkan, mempergulatkan gagasan politik apa soal sistem pemilu terbuka atau tertutup. Kalau soal diskursusnya, pandangan kami tidak pernah berubah. Kami konsisten. Kami percaya sistem proporsional daftar tertutup. Dan kami bisa jelaskan yang seperti apa di dalam praktek tentang proporsional daftar tertutup ala Indonesia yang berkesuaian dengan kebutuhan demokrasi kita. Nah, masalahnya dengan gosip dan isu politik yang seperti itu, menurut hemat saya biasa-biasa saja, biarkan lembaga peradilannya namanya Mahkamah Konstitusi memutuskan, ya. Kalau ada suka atau tidak suka, kecewa tidak kecewa, kita juga bisa punya pandangan. Suatu saat putusan kita tidak sesuai dengan kalau dianggap satu kepentingan praktis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suatu saat juga berkesuaian. Itu sesuatu yang normal biasa saja. Jadi nggak perlu heboh, nggak perlu galau, apalagi melebih-lebihkan. Menurut saya yang akan mengakibatkan chaotic, ya, political chaos adalah itu tadi, politisasi SARA, menggelorakan politik kita berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan yang seharusnya dihindarkan karena kita mengabdi kepada kepentingan nasional, integrasi nasional sebagai harga mati. Saya kira itu. Ini saya ingin simulasi aja. Kalau kemudian nanti MK, kita dengar nih, saya juga dengar nih rumor dan isunya. Jadi bukan hanya Bang Denny, kita wartawan juga dengar bahwa kemungkinan MK akan nanti membacakan putusan di akhir bulan Juni. Nah itu kita juga dengar tuh rumornya. Nanti kalau keputusannya betul sistem pemilu tertutup, saya mau tanya, masih ada waktu nggak untuk revisi undang-undang pemilu mengubah itu sistem? Karena kalau kemudian mepet itu kan akan mempengaruhi semua tahapan dan bisa jadi chaos, Mas Arief. Ya, saya kira begini, kalau soal menjalankan putusan MK itu tanpa harus merubah kan dia automatically. Pakai Perpu. Apakah perlu penyesuaian terhadap pasal-pasal yang sifatnya teknis di dalam undang-undang, itu bisa dilakukan dengan dua jalan. Satu Perpu dan satunya adalah undang-undang. Tetapi begini loh, ini kan berandai-andai. Nah, kalau kita tidak percaya pada kemandirian lembaga Mahkamah Konstitusi, maka pikiran kita, mohon maaf, akan melantur kemana-mana. Ya, kalau yang boleh sebenarnya yang boleh pikirannya kemana-mana ini ya Mas Zainal Arifin Mokhtar itu, karena beliau adalah akademikus dengan berbagai perspektif. Kalau seluruh masa hukumnya dipakai untuk melakukan kajian ya yang komprehensif terhadap kemungkinan putusan yang akan dihasilkan diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, bagi kami partai politik wabil khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tugasnya hanya satu. Pertama adalah menang pemilu legislatif 2024 secara hat-trick, maka kerja keras di tengah-tengah masyarakat, dan kedua adalah memenangkan capresnya yang kebetulan juga alumni Gajah Mada. Saya kira itu saja, namanya Ganjar Pranowo. Jadi saya poinnya, tapi saya tadi mau tanya, revisinya masih sempat nggak? MK mau putuskan apa saja silahkan, ya. Jadi tugas kita adalah beradaptasi dengan putusan MK yang selalu kita hormati, sekalipun kita juga beberapa kali pernah dikecewakan. Contoh, partai pemenang pemilu tidak bisa menjadi ketua DPR. Ya, tapi kan kita juga nggak, ya sudah, itulah sistem hukum kita, mau diapain lagi. Mas Arief, kandidatnya Demokrat juga Gajah Mada kok. Iya, bener tuh. Saya hanya bilang kandidatnya PDI Perjuangan. Mas Arief, saya mau minta, Mas Arief, saya mau minta satu jaminan dari PDI Perjuangan ya. Kalau nanti kemudian MK memutuskan sistem pemilu tertutup, apakah PDI Perjuangan bisa menjamin bahwa penerapannya melalui revisi itu bisa segera dilakukan sehingga pemilu tidak tertunda? Itu dulu. Saya perlu jaminan dari PDI Perjuangan ini. Ketua Umum sudah jelas, Ibu Megawati, menolak penundaan pemilu karena penundaan adalah konstitusional. Tugas PDI Perjuangan salah satu yang penting adalah memastikan konstitusi berjalan dengan sebaik-baiknya.